Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5411 Serangan Misterius. Boom! Raungan memekakkan telinga kembali menggema saat pulau air hancur berkeping-keping, perlahan tenggelam ke laut. Setelah benturan, Lin Bai terdorong mundur 1000 meter, darah mengucur dari 7 lubangnya. Tetua Qin dari Sekte Pedang Langit Awan ini berbeda dari murid-murid lainnya, ia adalah seorang kultivator tingkat buah Dao Tai sejati. Lin Bai baru saja menggunakan pedang iblis, 4 pedang terbang, dan teknik Dao tingkat pertama, jurus pedang abadi yang menakjubkan, dan bahkan diam-diam telah mengambil tulang iblis mata air kuning dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya, nyaris tak berhasil menangkis serangan pedang tersebut. Meskipun ia telah menangkis sebagian besar kekuatan, Lin Bai masih terpukul begitu keras hingga ia batuk darah, mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, hampir mati. Berhenti. Saat itu, sebuah teriakan keras terdengar, dan tetua kedua dari Sekte Air Langit Surgawi dan puluhan seniman bela diri tingkat buah Dao Tai tiba di tempat kejadian. Selanjutnya, sosok-sosok melayang di langit di atas awan, para tetua dari 5 keluarga dan 7 sekte yang belum meninggalkan gerbang gunung Sekte Air Surgawi bergegas menghampiri setelah mendengar keributan itu. Chen Yule, Huang Qingyun, Yi Song, dan yang lainnya ada di antara mereka. Orang yang berteriak, berhenti. Tak lain adalah tetua kedua Sekte Tianshui. Ia dengan cepat tiba di hadapan Lin Bai, melirik Lin Bai, dan langsung dipenuhi amarah. Ia kemudian menoleh ke tetua Qin dari Sekte Pedang Yuntian. Monster tua Qin, kau berani melukai putra suci Sekte Tianshui ku di dalam gerbang sekteku. Apa kau sedang mencari mati? Tetua kedua tidak menunjukkan belas kasihan, dan saat ia berbicara, sebuah kekuatan mengerikan menyerbu ke arah tetua Qin seperti serigala. Mata tetua Qin memerah saat ia meraung, Sekte Tianshui membunuh seorang murid Sekte Pedang Yuntianku. Apakah ini gaya 5 keluarga dan 7 sekte? Apa? Tetua kedua tercengang. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat murid-murid Sekte Pedang Yuntian lainnya, hanya tetua Qin yang berdiri sendirian di udara, amarahnya berkobar. Tetua kedua terdiam sejenak, lalu menoleh ke Lin Bai dan bertanya, "Putra suci, apa yang terjadi?" Lin Bai menjawab dengan jujur, "Saya juga tidak tahu. Saya mendengar keributan dan langsung bergegas. Ketika saya tiba, saya melihat tetua Qin sendirian di sini, saya tidak melihat seniman bela diri lain. Tepat ketika semua orang berkumpul di sini. Tetua pertama dan Li Zian juga tiba. Apa yang terjadi? Ada apa? Sepertinya ada seniman bela diri di tingkat buah Tai Dao yang bertarung di sini. Banyak orang merasakan kekuatan tingkat buah Tai Dao yang masih tersisa di sini." Tetua kedua menoleh ke tetua Qin dan berkata, "Qin tua, ceritakan secara detail apa yang terjadi. Apa maksudmu Sekte Tianshui membunuh murid-murid Sekte Pedang Yuntian? Saya sudah bertanya kepada Lin Bai, dan dia bilang dia baru saja tiba di sini dan juga tidak tahu apa yang terjadi." Kata tetua kedua kepada tetua Qin. Penatua Qin, dengan rambut panjangnya tergerai di bahu dan mata merah, berkata dengan dingin, "Aku tidak bilang Lin Bai membunuh murid-murid Sekte Pedang Yuntianku. Sekalipun kultivasi Lin Bai luar biasa, dia tidak mungkin membunuh semua murid Sekte Pedang Yuntianku di depan orang tua ini. Seorang ahli tingkat buah Tai Dao yang turun tangan. Dan mereka bahkan menggunakan formasi alam penyegelan, mengisolasi kami dari dunia. Mereka menjebak kami di Pulau Rawa Air dan membantai semua murid Sekte Pedang Yuntianku." Penatua Qin menggeram dengan gigi terkatup, sorot tajam di matanya semakin kuat. Penatua kedua merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan berbalik menatap Penatua pertama dan Li Zian. Penatua pertama melangkah maju untuk mengambil alih situasi dan bertanya, "Penatua Qin, maksudmu, ada seorang seniman bela diri di tingkat buah Tai Dao yang, dengan menggunakan formasi penyegelan, menjebakmu di pulau air dan membantai murid-murid Sekte Pedang Yuntianmu?" Penatua Qin mengangguk pelan dan berkata dengan dingin, "Aku bersumpah, aku akan menemukan orang ini, mencabik-cabiknya, dan menghancurkan tulang-tulangnya hingga menjadi debu." Gambar. Para tetua dari 5 keluarga dan 7 sekte yang berkumpul mengerutkan kening. Upacara pelantikan Lin Bai sebagai putra suci baru saja selesai, dan para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte belum meninggalkan Sekte Tianshui. Dapat dikatakan bahwa Sekte Tianshui saat ini dipenuhi dengan tokoh-tokoh kuat, siapa yang berani bertindak sembrono di depan para ahli ini. Tetua Qin dengan dingin menunjuk Tetua Agung Sekte Tianshui dan berkata dengan suara dingin, "Masalah ini pasti terkait erat dengan Sekte Tianshui-mu. Jika Sekte Tianshui tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepada Sekte Pedang Yuntianku, Sekte Pedang Yuntianku akan menggunakan semua sumber dayanya untuk melawanmu sampai mati." Tetua Agung dan para tetua lainnya, termasuk Li Zian, semuanya memasang ekspresi agak muram. Tetua Agung bertanya, "Tetua Qin, bagaimana kau tahu masalah ini terkait dengan Sekte Tianshui-ku?"
Tetua Qin menjawab dengan dingin, beberapa hari yang lalu, Sekte Pedang Yuntianku mencoba mempermalukan Sekte Tianshui di upacara pelantikan putra suci Lin Bai. Kau pasti menyimpan dendam, jadi kau membalas dendam setelahnya. Sekte Pedang Yuntianku selalu menjaga hubungan baik dengan 5 keluarga, 7 sekte, dan sekte serta keluarga lainnya. Baru kali ini kami menaruh dendam pada Sekte Tianshui-mu. Kalau bukan kau, lalu siapa? Tanya Tetua Qin dengan penuh keyakinan. Tetua Agung tetap tenang dan bertanya, karena Tetua Qin bersikeras bahwa Sekte Tianshui-ku yang melakukan ini, apakah Tetua Qin punya bukti? Tetua Qin terdiam, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, apakah ini perlu bukti? Tetua Agung mencibir, tidak perlu bukti. Apa kau akan menghukum Sekte Tianshui hanya berdasarkan omong kosong Tetua Qin? Sekte Pedang Yuntian benar-benar mampu. Bahkan jika Kaisar Chu ingin menghukum Sekte Tianshui, divisi Zhaoxing perlu menunjukkan bukti. Tetua Qin terdiam, menyadari bahwa ia tidak punya bukti dan hanya melontarkan tuduhan tak berdasar. Tetua Agung mengamati pulau tepi air yang porak-poranda dan berkata dengan suara pelan, karena masalah ini terjadi di dalam Sekte Tianshui, Sekte Tianshui-ku tentu akan memberikan penjelasan kepada Sekte Pedang Yuntian. Namun, sebelum itu, aku menghimbau Tetua Qin untuk tetap tenang. Jika Tetua Qin terus menyerang dan membunuh murid-murid Sekte Tianshui-ku tanpa pandang bulu, maka jangan salahkan Sekte Tianshui-ku karena bersikap tidak sopan. Tetua Agung mendengus dingin. Kalian, turunlah ke laut untuk mengambil mayat-mayat dan hitung jumlah anggota Sekte Pedang Yuntian. Lihat berapa banyak yang masih hidup. Biarkan Tetua Qin beristirahat dulu. Perintah Tetua Agung dengan cepat. Setelah pengaturan dibuat, para murid Sekte Tianshui mulai menyibukkan diri. Dari pulau yang hancur dan tenggelam di dasar laut, mereka mengambil satu demi satu mayat Sekte Pedang Yuntian. Lin Bai berdiri di belakang Tetua Agung, memandangi mayat-mayat itu. 3 raja dan 7 master pedang Sekte Pedang Yuntian hampir musnah seluruhnya. Hanya jasad Liu Mian yang hilang. Mayat-mayat ini tidak memiliki luka yang jelas, mereka semua telah mati karena jiwa mereka hancur. Ketika Tetua Qin melihat mayat-mayat ini, air mata mengalir di pipinya. Para seniman bela diri ini adalah mereka yang telah dibina dengan susah payah oleh Sekte Pedang Yuntian selama bertahun-tahun, mencurahkan upaya dan energi yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang mereka semua telah mati di sini. Tetua Agung Sekte Tianshui juga merasakan sedikit getaran di hatinya. Begitu banyak murid berbakat dari Sekte Pedang Yuntian telah mati di sini, jika mereka tidak diberi penjelasan, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Tetua pertama bertanya dengan suara berat, Tetua Qin, jika Anda ingin memberikan keadilan kepada para murid Sekte Pedang Yuntian sesegera mungkin, tolong beritahu kami kebenaran tentang apa yang baru saja terjadi. Misalnya, seperti apa rupa orang-orang yang menyerang Anda? Kekuatan supernatural dan teknik apa yang mereka gunakan? Apakah ada karakteristik yang jelas? Tetua pertama bertanya kepada Tetua Qin. Bab 5412, Sekte Pedang Yuntian menderita banyak korban. Susunan segel adalah penghalang yang sangat kuat. Setelah dikerahkan, susunan ini menciptakan penjara total, mengisolasi dunia di dalam dari dunia luar. Bahkan jika ribuan pasukan bertempur di dalam susunan ini, atau para ahli kuat di ranah buah dao primordial bertempur, selama susunan segel tetap utuh, tidak ada yang dapat dideteksi dari luar. Susunan segel Dewa Darah, milik Sekte Dewa Darah di Kezu adalah sejenis susunan segel. Namun, susunan segel yang diciptakan oleh Sekte Dewa Darah sangat kuat, mencakup seluruh wilayah sebuah negara. Membuat susunan segel sangatlah sulit, bahkan seorang ahli formasi susunan mungkin menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba membuatnya. Saat ini, di Kerajaan Chu, hanya ada sedikit ahli formasi susunan yang mampu menciptakan susunan segel yang dapat melindungi seniman bela diri di ranah buah Dao Tai dari pertempuran, kebanyakan dari mereka tinggal di paviliun misteri surgawi Kerajaan Chu. Menghadapi pertanyaan Tetua Agung, Tetua Qin memejamkan mata dengan sedih, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu perlahan berbicara. Formasi segel mereka sangat aneh. Awalnya, gumpalan kabut putih muncul di pulau air. Para murid Sekte Pedang Awan Langit awalnya mengira itu hanya kabut laut dan tidak curiga. Petik 2. Namun kemudian, para prajurit muncul dari kabut putih, mengalahkan murid-murid Sekte Pedang Awan Langitku satu persatu. Saat aku menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat. Tetua Qin mengepalkan tinjunya, wajahnya berubah marah, dan berkata dengan gigi terkatup. Tetua Agung bertanya, di dalam kabut putih yang diciptakan oleh formasi penyegel, mungkinkah bahkan Tetua Qin tidak dapat merasakan apa yang terjadi di pulau itu? Tetua Qin mengangguk sedikit dan berkata, di dalam kabut putih, persepsiku sangat terkompresi, aku hanya bisa melihat dan mendengar gerakan dalam jarak 10 meter. Tetua Agung bertanya,
apakah Tetua Qin terlibat dalam pertempuran dengan para seniman bela diri yang menyerangmu? Tetua Qin mengangguk dan berkata, mereka semua mengenakan jubah dan topi hitam, menyembunyikan wajah dan sosok mereka, menyembunyikan penampilan dan tingkah laku mereka. Ketika aku menyadari ada yang tidak beres di pulau tepi air, aku hendak pergi mencari murid-murid Sekte Pedang Langit Awan ketika aku mendapati sosok berjubah hitam sudah menungguku di halaman. Orang ini sangat kuat, bertarung melawanku ratusan ronde tanpa kekurangan apapun. Kemudian, dia sepertinya menyadari bahwa dia tidak bisa menaklukkanku, jadi dia menyelinap pergi. Lalu, saat kabut putih perlahan menghilang, aku melihat mayat semua murid Sekte Pedang Langit Awan. Mata Tetua Qin memerah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Mendengar Tetua Qin menjelaskan apa yang telah terjadi, Lin Bai, Qiao Mo, dan yang lainnya benar-benar bingung. Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka menyerang Sekte Pedang Langit Awan? Saat itu, Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah Sekte Pedang Yuntian punya musuh bebuyutan dengan sekte manapun? Tetua Qin menggelengkan kepala, raut wajahnya muram, lalu berkata, Sekte Pedang Yuntian baru saja bangkit dan berfokus membangun citra sekte yang baik. Oleh karena itu, kami menjaga hubungan baik dengan ke-27 sekte di Kerajaan Chu, serta 5 keluarga dan 7 sekte lainnya. Kami tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap sekte atau keluarga manapun. Jika kau bicara tentang sekte yang kami dendami, ada. Tetua Agung bertanya, siapa? Tetua Qin menatap Tetua Agung dan berkata, kau. Sekte Tianshui. Akan kukatakan lagi, Sekte Pedang Yuntian datang ke Sekte Tianshui untuk mempermalukan Sekte Tianshui. Meskipun kami tidak berhasil, perseteruan ini telah terbentuk. Itulah mengapa aku begitu yakin bahwa masalah ini tak terpisahkan dari Sekte Tianshui. Tetua Agung berkata dengan dingin, permusuhan ini memang telah terbentuk, tetapi Sekte Tianshui tidak bodoh. Menyerang Sekte Pedang Yuntianmu dari dalam sekte kita sendiri, ya bukankah itu sama saja mencari masalah? Apakah menurutmu Sekte Tianshui-ku sebodoh itu? Tetua Qin berkata dengan dingin, bukankah ini gaya yang konsisten dari 5 keluarga dan 7 sekte kalian? 5.000 tahun yang lalu, Sekte Tiandi menantang Sekte Tianshui untuk berduel dan membunuh Li Lingtian yang merupakan anggota sekte itu. Bukankah itu sama saja? Gambar. Tetua pertama berkata dengan dingin, kami bukan Sekte Langit dan Bumi. Kami Sekte Air Surgawi. Jangan bandingkan kami dengan Sekte Langit dan Bumi. Mereka tidak layak. Tetua Qin sedikit lebih tenang saat ini. Setelah memikirkannya, meskipun masalah ini terkait erat dengan Sekte Air Surgawi, itu belum tentu merupakan ulah Sekte Air Surgawi. Tetua Agung berkata, terlepas dari asal-usul mereka, keberanian mereka untuk bertindak di dalam Sekte Air Surgawi merupakan tantangan bagi sekte kami. Sekte Air Surgawi tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tetua Qin bertanya, kalau begitu, bolehkah saya bertanya kepada Tetua Agung Sekte Air Surgawi, apa yang akan Anda lakukan? Tetua Agung menjawab dengan dingin, segel Sekte Air Surgawi dan temukan orang-orang ini, bahkan jika itu berarti menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah. Tetua Qin mendengus dan tertawa, bagus. Kau punya nyali. Aku tidak akan meninggalkan Sekte Air Surgawi sampai kebenaran terungkap. Selama waktu ini, aku akan selalu siap sedia untuk Sekte Air Surgawi, dan aku akan menemukan orang-orang ini. Tapi bagaimana jika kita tahu orang-orang ini adalah murid Sekte Air Surgawi, lalu apa yang akan dilakukan Tetua Agung? Tetua Agung berkata dengan dingin, jika orang-orang ini adalah tokoh berpengaruh dari Sekte Air Surgawi kita, maka aku tentu akan menghukum mereka dengan berat sesuai aturan sekte. Tetua Qin berkata dengan dingin, setuju. Lin Bai berdiri di belakang Tetua Agung, mendengarkan setiap kata dan tindakannya. Ia merasakan kekaguman tertentu pada Tetua Agung ini. Meskipun Tetua Agung tampak tidak bertindak, ia berhasil menenangkan seorang ahli tingkat buah Tai Dao yang murka hanya dengan beberapa patah kata. Ini bukan prestasi kecil, terutama mengingat ahli itu telah menyaksikan kematian tragis murid-murid sekte di depan matanya sendiri. Ia diliputi amarah. Menenangkan binatang buas itu mudah, hanya butuh 1 pukulan. Tetapi menenangkan seorang ahli tingkat buah Tai Dao sangatlah sulit. Namun Tetua Agung telah berhasil. Lin Bai terdiam sejenak sebelum bertanya, Tetua Qin, apakah Anda mendengar suara atau melihat sesuatu yang aneh di kabut putih? Tetua Qin menggelengkan kepalanya sedikit, memejamkan matanya dengan sedih. Tetua Qin berkata, Putra Suci Lin Bai, aku bertindak gegabah dan menyerangmu tanpa membedakan yang benar dan yang salah. Itu salahku. Untungnya kau tidak terluka, kalau tidak, perseteruan antara Sekte Pedang Awan Langit dan Sekte Air Langit pasti akan semakin dalam. Lin Bai dengan tenang menjawab, mengingat situasi yang mendesak ini, wajar saja Tetua Qin kehilangan kesabarannya. Tetua Agung berkata, Putra Suci, silakan pergi dan beristirahat.
Serahkan urusan ini padaku. Lin Bai mengangguk dan berkata, jika Tetua Agung punya perintah, silakan kirim seseorang untuk memanggilku. Setelah mengatakan ini, Lin Bai, bersama Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya, berbalik dan pergi. Tepat saat ia berbalik, Lin Bai melihat Bai Yifei, Li Yuanzong, Zhou Xinjun, dan beberapa orang lainnya di kejauhan. Lin Bai tanpa sadar memusatkan pandangannya pada Li Yuanzong, bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini ada hubungannya denganmu? Lin Bai pergi. Tetua Agung juga segera memberitahu para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte untuk kembali dan beristirahat, dan tidak ikut campur. Setelah semua orang bubar, para anggota sekte tulang putih dari 27 sekte kerajaan Chu saling memandang dengan aneh dan serius. Salah satu pria dan wanita berbisik, begitu banyak murid yang mati, dan Tetua Qin dari sekte pedang Yuntian akan menyerah begitu saja. Seperti yang kita duga, Tetua Qin sangat marah, tetapi skenario dia berperang dengan sekte Tianshui tampaknya tidak terwujud. Meskipun sekte pedang Yuntian tidak lemah, mereka masih agak kalah dibandingkan 5 keluarga dan 7 sekte. Petik 2. Bahkan jika Tetua Qin dari Sekte Pedang Yuntian percaya bahwa Sekte Tianshui bertanggung jawab, dia tidak akan berani berperang dengan mereka tanpa bukti. Petik 2. Sekte Pedang Yuntian yang kita pilih terlalu lemah. Kita harus memilih seseorang yang berani menentang Sekte Tianshui. Kita harus membuat ini menjadi masalah besar. Para anggota Sekte Tulang Putih berbalik dan pergi, menghilang di tengah malam yang luas. Bab 5413 Istana Iblis 9 Neter muncul kembali. Lin Bai, bersama Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya, berbalik dan meninggalkan reruntuhan Pulau Water Margin. Mereka melesat melintasi langit di atas Kepulauan Tianhe, menghilang di tengah malam yang luas. Saudara Lin, saat itu, sebuah transmisi suara terdengar dari sebuah pulau terpencil yang terbengkalai, mencapai telinga Lin Bai. Mendengar suara itu, Lin Bai melihat ke bawah dan melihat api unggun menyala di puncak gunung di pulau itu. Beberapa seniman bela diri duduk di sekitar api unggun. Orang-orang ini semuanya akrab bagi Lin Bai, Chen Yule, Chen Yun, Yi Song, Huang Qingyun, dan Sui Mo dan Lin Bai, memimpin Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya, menuruni puncak gunung, menangkupkan tangan dan tersenyum, apakah aku mengganggumu? Sui Mo dan mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanannya, berlari ke Lin Bai, menyerahkan botol itu kepadanya, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lin Bai, pil ini akan menyembuhkan lukamu. Yi Song tertawa, rasakan. Menerima tebasan pedang dari Tetua Qin pasti sangat menyakitkan. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Lin Bai tersenyum dan berterima kasih kepada Sui Mo dan sebelum meminum pil itu, yang langsung mengurangi rasa sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya hingga setengahnya. Swiss, seberkas cahaya lain terbang dan mendarat di atas pulau terpencil itu. Lin Bai dan yang lainnya berbalik dan melihat Bai Yifei tiba sendirian. Salam, Putra Suci. Bai Yifei, dengan wajah pucat, membungkuk kepada Lin Bai dan Yi Song. Setelah kehilangan lengannya di Pulau Tianseng, Bai Yifei tampak lebih tenang dari sebelumnya, dan kesombongan di hatinya lenyap seketika. Lin Bai bertanya, Bai Yifei, apa yang membawamu ke sini? Bai Yifei menghampiri Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, Putra Suci, masalah malam ini jelas tidak sesederhana itu. Aku curiga ada beberapa penjahat yang mencoba membuat masalah di dalam Sekte Tianshui. Lin Bai bertanya, menurutmu siapa mereka? Ekspresi Bai Yifei dingin saat ia berkata, Sekte Langit dan Bumi. Lin Bai berkata, kudengar setelah meninggalkan Pulau Tiansheng, Sekte Langit dan Bumi meninggalkan Sekte Tianshui. Mereka saat ini tidak berada di dalam gerbang gunung Sekte Tianshui. Bai Yifei berkata, tapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan mereka akan kembali. Lagi pula, di antara 5 keluarga dan 7 sekte, Sekte Tianshui kita memiliki dendam terdalam terhadap Sekte Langit dan Bumi. Sekarang Sekte Tianshui telah menunjuk putra suci lagi, tentu saja itu bukan yang diinginkan Sekte Langit dan Bumi. Wajar jika mereka ingin memanfaatkan situasi ini dan menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Lin Bai duduk di dekat api unggun, memandangi lengan kiri Bai Yifei yang kosong, lalu menggelengkan kepalanya dengan berat hati, berkata, duduk dulu. Bai Yifei tertegun sejenak, melihat sekeliling pada orang-orang di sekitar api unggun. Mereka semua adalah sosok setingkat putra suci dari salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Bai Yifei pernah bermimpi duduk bersama mereka, tetapi sekarang setelah Lin Bai memintanya duduk, ia merasa sangat tidak pantas. Bai Yifei ragu sejenak sebelum akhirnya duduk di samping Lin Bai. Lin Bai bertanya, karena kau curiga itu ulah gerbang surgawi, bukankah seharusnya kau memberi tahu gurumu? Kenapa kau datang kepadaku? Ekspresi Bai Yifei menjadi gelap,
alisnya berkerut, dan ia berkata, aku tidak tahu, tapi aku punya firasat bahwa guruku dan Sekte Air Surgawi tidak dapat menemukan asal-usul orang-orang ini. Tapi kurasa kau bisa, kata Bai Yifei kepada Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan bertanya, aku tidak membunuhmu Hua Qing, apa kau percaya padaku? Aku, sebuah perlawanan muncul di wajah Bai Yifei. Lin Bai tidak mendesak lebih jauh, lalu menoleh ke Yi Song, Chen Yule, dan yang lainnya, berkata, ini satu-satunya jalan kembali ke Pulau Bulan Cerah. Apakah ada hal yang ingin kalian bicarakan sambil menungguku di sini? Atau, apa pendapatmu tentang kejadian malam ini? Gambar, Chen Yule dan Huang Qingyun tersenyum tipis, tetap diam. Yi Song menatap Lin Bai, memberi isyarat agar ia menyuruh Bai Yifei pergi dulu. Bai Yifei tentu saja memahami ekspresi Yi Song dan yang lainnya, lalu berdiri dan berkata, Putra Suci, jika tidak ada lagi yang perlu kukatakan, aku akan pergi. Akan kuulangi apa yang kukatakan di Pulau Tiansheng, jika Putra Suci memiliki permintaan, selama itu untuk kepentingan sekte, aku akan melakukan tugasku tanpa ragu. Setelah berbicara, Bai Yifei berbalik untuk pergi. Lin Bai menghentikannya, berkata, Bai Yifei, tetaplah di sini. Semuanya, Bai Yifei berbeda dari murid-murid lainnya. Jika ada yang ingin kalian katakan, silakan bicara dengan bebas. Bai Yifei ragu sejenak, tetapi tetap tidak pergi. Yi Song berkata, Saudara Lin, kau benar-benar murah hati. Bai Yifei adalah pesaing kuat untuk posisimu sebagai putra suci, dan kau membiarkannya pergi begitu saja. Kau tahu, setelah aku menjadi putra suci, aku menyingkirkan semua murid berbakat yang bersaing denganku untuk posisi itu. Kata Lin Bai sambil tersenyum kecut. Saudara Yi, Sekte Tianshui sudah terlalu lama merosot, tak sebanding dengan Sekte Tianxian yang kuat dan kaya. Sekte Tianshui hanya punya segelintir jenius. Jika kita menyingkirkan mereka semua, siapa yang tahu berapa lama lagi akan muncul beberapa jenius lagi. Mari kita kembali ke topik utama. Apa pendapat kalian tentang kejadian malam ini? Lin Bai bertanya pada Yi Song, Chen Yule, dan yang lainnya. Karena mereka menunggu Lin Bai di sini, mereka jelas punya sesuatu untuk diceritakan. Lin Bai langsung ke intinya. Yi Song tersenyum penuh arti dan berkata, Saudara Chen, Nona Huang, dan aku sudah bertukar cerita yang sangat menarik. Lin Bai mengerutkan kening, menatap Yi Song, Chen Yule, dan Huang Qingyun, lalu berkata, jangan bertele-tele, bicaralah terus terang. Chen Yule berkata dengan suara berat, telapak 1000 dunia, tinju 10.000 jiwa. Mendengar 6 kata ini, mata Lin Bai tiba-tiba berbinar, seolah teringat sesuatu. Huang Qingyun tersenyum dan berkata, Saudara Lin, apakah kau ingat 2 pendekar dari Istana Iblis 9 Neter yang muncul di Gunung Istana Iblis? Lin Bai terkekeh datar dan bertanya, Gunung Istana Iblis yang mana? Aku tidak tahu. Chen Yule tersenyum tipis dan tetap diam. Huang Qingyun tertawa dan berkata, Saudara Lin, jangan berpura-pura lagi. Semua orang tahu betul bahwa kaulah pendekar pedang misterius yang mengalahkan Chen Yule dengan satu tebasan pedang 3 tahun lalu di tepi sungai Baoyue. Dan kaulah yang mencuri harta karun itu dari Gunung Istana Iblis. Kita semua tahu. Lin Bai tersenyum canggung. Bai Yifei, yang duduk di belakang Lin Bai, tercengang mendengar ini. 3 tahun lalu, pendekar pedang misterius di tepi sungai Baoyue menimbulkan kehebohan di kerajaan Chu. Dengan banyak seniman bela diri berspekulasi bahwa ia adalah seorang jenius penyendiri yang dibina oleh salah satu sekte kuat di antara 5 keluarga dan 7 sekte. Namun Bai Yifei tidak pernah menyangka bahwa pendekar pedang misterius ini akan duduk tepat di hadapannya sekarang, dan bahkan telah menjadi putra suci sekte Tianshui. Lin Bai bertanya, apakah kalian semua bermaksud, masalah ini terkait dengan Istana Iblis 9 Neter? Yi Song berkata, meskipun Istana Iblis 9 Neter telah lama lenyap, dan banyak naskah warisannya telah hilang. Petik 2. Namun, telapak 1000 dunia dan tinju jiwa segudang, 2 teknik suci kedua setelah seni Tao, masih tercatat dalam banyak naskah di dalam Sekte Tianxian. Jadi, aku bisa mengenalinya. Bai Yifei menatap tak percaya, bertanya, sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Apa kalian semua yakin? Bukankah Istana Iblis 9 Neter telah hancur 100.000 tahun yang lalu? Itulah mengapa Sekte Tianshui kita merosot. Bab 5414 Tujuan mereka. Bai Yifei awalnya mengira masalah ini terkait erat dengan Sekte Langit dan Bumi, tetapi Yi Song, Chen Yule, dan yang lainnya menemukan petunjuk pada mayat-mayat Sekte Pedang Langit Awan. Itu adalah bekas-bekas yang ditinggalkan oleh telapak 1000 dunia dan tinju jiwa segudang. Bukankah Istana Iblis 9 Neter telah dihancurkan 100.000 tahun yang lalu? Bai Yifei bertanya dengan tidak percaya. Huang Qingyun dengan tenang berkata, memang benar Istana Iblis 9 Neter telah dihancurkan,
tetapi untuk sekte sebesar Istana Iblis Sembilan Neter, tidak mudah untuk memusnahkan mereka sepenuhnya dari dunia ini. Bahkan kelabang pun sulit mati. Chen Yule melanjutkan, dalam beberapa tahun terakhir, sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter telah aktif di wilayah timur alam iblis. Meskipun mereka belum muncul di depan umum, banyak sekte dan kekuatan memiliki bukti kebangkitan Istana Iblis Sembilan Neter. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika mereka memang sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter, maka situasinya akan menjadi rumit. Yi Song berkata, para tetua sekte surgawi abadi, keluarga Chen, sekte dan Xia, AA dan Istana Teratai Suci telah pergi ke Aula Fushui untuk bertemu dengan pemimpin sekte-sekte air surgawi Anda. Mereka telah memberi tahu sekte air surgawi tentang semua yang mereka temukan. Lebih lanjut, sekte surgawi abadi, keluarga Chen, sekte dan Xia, AA dan Istana Teratai Suci tidak akan tinggal diam dalam masalah ini. Lagi pula, jika Istana Iblis Sembilan Neter bangkit kembali, itu akan menjadi bencana bagi semua keluarga dan sekte yang hadir. Alasan kami menghentikan Saudara Lin di sini adalah untuk mencari tahu mengapa Istana Iblis Sembilan Neter muncul di sekte air surgawi. Kata-kata Yi Song membingungkan Lin Bai. Lin Bai membalas, apa maksudmu, Saudara Yi? Apakah menurutmu sekte air surgawi adalah pelindung Istana Iblis Sembilan Neter? Yi Song tersenyum kecut, Saudara Lin, kau salah paham. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. 10.000 tahun yang lalu, Istana Iblis Sembilan Neter hancur, dan banyak tokoh kuat berpencar dan melarikan diri, menimbulkan kekacauan di wilayah timur alam iblis. Sekte air surgawi berkontribusi paling besar saat itu, dan juga kehilangan tokoh-tokoh terkuat. Aku mengagumi sekte air surgawi dari lubuk hatiku. Maksudku, kemunculan Istana Iblis Sembilan Neter di sekte air surgawi dan keributan yang ditimbulkannya jelas bukan keputusan yang dibuat-buat. Pasti ada sesuatu di dalam sekte air surgawi yang menarik makhluk-makhluk ini. Sebagai putra suci sekte air surgawi, Saudara Lin tentu tahu lebih banyak rahasia daripada kita. Petik 2. Itulah sebabnya kami menghentikan Saudara Lin untuk bertanya apakah ada yang bisa kami bantu. Baru saat itulah Lin Bai mengerti tujuan kunjungan Yi Song dan yang lainnya. Mereka ingin tahu apa sebenarnya yang ada di dalam sekte Tianshui yang menarik sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter. Mata Bai Yifei sedikit berkedip, seolah teringat sesuatu, lalu ia berbisik kepada Lin Bai, Putra Suci, apakah itu menara pemurnian iblis? Teringat oleh Bai Yifei, Lin Bai tiba-tiba teringat. Ada sebuah menara pemurnian iblis di dalam sekte Tianshui. Chen Yule berkata, 10.000 tahun yang lalu, setelah Istana Iblis Sembilan Neter dihancurkan, semua keluarga dan sekte di wilayah timur alam iblis melancarkan serangan besar-besaran untuk menghabisi sisa-sisa yang melarikan diri dari Istana Iblis Sembilan Neter. Saat itu, sekte Tianshui tak pernah puas, ingin mendapatkan harta karun Istana Iblis Sembilan Neter. Maka mereka memenjarakan beberapa anggota kuat Istana Iblis Sembilan Neter, menyiksa mereka siang dan malam, memaksa mereka untuk mengungkapkan lokasi harta karun Istana Iblis Sembilan Neter. Tempat di mana sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter dikurung adalah menara pemurnian iblis sekte Tianshui, bukan? Lin Bai terkekeh, jatuhnya raksasa seperti Istana Iblis Sembilan Neter, meski hanya sepotong daging yang terpotong dari kakinya, akan membuat banyak sekte dan keluarga bangga. Sungguh godaan. Chen Yule tersenyum getir, Saudara Lin, seandainya sekte Tianshui tidak begitu lancang saat itu, mereka tidak akan membuat kerajaan Chu marah, dan kerajaan Chu pun tidak akan mengincar sekte Tianshui begitu lama, bahkan diam-diam memerintahkan gerbang langit dan bumi untuk menghancurkan sekte Tianshui. Sebenarnya, semua ini adalah hasil dari tindakan sekte Tianshui sendiri. Perkara yang disebutkan Chen Yule dan Yi Song adalah sepenggal sejarah yang telah lama terkubur. Gambar, sejarah ibarat seorang gadis kecil yang bisa didandani sesuka hati. Di dalam sekte Tianshui, satu versi sejarahnya diwariskan. Di luar sekte Tianshui, versi sejarah yang lain diceritakan. Catatan sejarah di dalam sekte Tianshui menceritakan bahwa, untuk melindungi kerajaan Chu dari pembantaian tokoh-tokoh kuat Istana Iblis Sembilan Neter, sekte Tianshui mengirimkan prajurit terkuatnya untuk membasmi sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter. Selama pertempuran besar itu, banyak prajurit sekte Tianshui gugur, yang menyebabkan kemunduran sekte tersebut. Namun, catatan di luar sekte Tianshui menyatakan bahwa sekte Tianshui menginginkan harta karun Istana Iblis Sembilan Neter, sehingga mereka memenjarakan para prajurit kuatnya. Untuk ini, sekte Tianshui membayar harga yang sangat mahal, tidak hanya kehilangan banyak prajurit tetapi juga menimbulkan ketidaksenangan Kaisar Chu. Kemudian, Kaisar Chu diam-diam mendukung kebangkitan gerbang langit dan bumi, memerintahkan mereka untuk menekan sekte Tianshui, bahkan sampai pada titik kehancurannya. Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut dan berkata,
ini semua adalah hal-hal yang dilakukan para pendahulu kita dari Sekte Tianshui. Kita tidak tahu detailnya saat itu. Mari kita bicarakan masalah ini dulu. Kata Yi Song. Karena kita sudah sampai sejauh ini, aku berani bertanya kepada saudara Lin, apakah benar-benar ada harta karun dari Istana Iblis 9 Neter di dalam Menara Pemurnian Iblis? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Huang Qingyun bertanya, apakah semua sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter di dalam Menara Pemurnian Iblis sudah mati? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Chen Yule berkata, lalu apa yang saudara Lin ketahui? Lin Bai berpikir lama, tersenyum pahit, dan perlahan berkata, semuanya, bukan berarti aku sengaja menyembunyikan sesuatu, tetapi masalah ini menyangkut rahasia sekte. Sekalipun aku tahu beberapa hal, aku tidak bisa menceritakannya secara detail. Mohon maafkan aku. Huang Qingyun, Chen Yule, dan Yi Song mengangguk, memahami kesulitan Lin Bai. Menara Pemurnian Iblis adalah rahasia Sekte Tianshui. Sekalipun ada harta karun di dalamnya, bagaimana mungkin Lin Bai dengan santai memberitahu orang lain? Lin Bai berkata dengan tenang, aku hanya bisa memberitahu kalian semua bahwa Menara Pemurnian Iblis dijaga oleh para tetua Sekte Tianshui, dan terletak di dalam dunia cermin air. Tidak ada seorang pun selain murid Sekte Tianshui yang bisa memasuki dunia cermin air. Tidak ada seorang pun selain murid tiga mutlak Sekte Tianshui yang bisa mendekati Menara Pemurnian Iblis. Oleh karena itu, Menara Pemurnian Iblis saat ini sangat aman. Chen Yule berkata dengan suara rendah, Istana Iblis 9 Neter datang dengan persiapan kali ini, para tetua biasa mungkin bukan tandingan mereka. Bai Yifei kemudian berkata, tenang saja, para tetua yang menjaga Menara Pemurnian Iblis juga bukan orang biasa. Yi Song mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita harus mempertimbangkan apakah para seniman bela diri dari Istana Iblis 9 Neter ini datang ke Sekte Tianshui untuk Menara Pemurnian Iblis. Dan bagaimana rencana mereka untuk mendekati Menara Pemurnian Iblis? Dan mengapa mereka menyerang Sekte Pedang Yuntian? Yi Song mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut, membuat semua orang bingung. Semua orang memberikan pendapat mereka tentang pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi setelah berpikir panjang, tidak satu pun dari pertanyaan tersebut yang tampak sepenuhnya masuk akal. Setelah merenung cukup lama, Lin Bai berkata dengan suara rendah, apakah mereka merencanakan tipuan? Chen Yule bertanya, saudara Lin, apa maksudmu? Lin Bai menjelaskan, mereka yang bukan murid Sekte Tianshui tidak dapat memasuki dunia cermin air, ini adalah rintangan pertama yang menghalangi jalan mereka. Untuk memasuki dunia cermin air, mereka harus menyerang penghalang spasialnya dengan paksa, yang pasti akan menarik perhatian banyak tokoh kuat. Tapi jika, saat mereka menyerang penghalang dunia cermin air, para ahli Sekte Tianshui teralihkan oleh hal-hal lain dan untuk sementara tidak menyadarinya, bukankah mungkin bagi mereka untuk memasuki dunia cermin air secara diam-diam? Kata-kata Lin Bai langsung menyadarkan semua orang. Bab 5415 target berikutnya. Dunia cermin air adalah ruang hampa yang diciptakan oleh Sekte Air Surgawi. Setiap murid Sekte Air Surgawi yang memiliki token murid Sekte Air Surgawi dapat memasuki dunia cermin air. Namun, bagi mereka yang bukan murid Sekte Air Surgawi, sangat sulit untuk menerobos penghalang secara paksa untuk memasuki dunia cermin air. Jika mereka memaksa masuk, pasti akan menyebabkan gangguan besar, yang akan disadari oleh para ahli Sekte Air Surgawi. Namun, jika para ahli Sekte Air Surgawi sibuk dengan urusan lain, dan mereka diam-diam menerobos celah kecil untuk masuk, mereka mungkin tidak terdeteksi oleh para ahli Sekte Air Surgawi. Jika sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter memang mengincar Menara Pemurnian Iblis, maka mereka perlu mengatasi 2 pertahanan. Pertahanan pertama adalah penghalang untuk memasuki dunia cermin air. Jika mereka memaksa masuk, pasti akan menyebabkan gangguan besar, yang akan dirasakan oleh seluruh Sekte Air Surgawi. Pertahanan kedua adalah tetua yang menjaga Menara Pemurnian Iblis. Sampai hari ini, tetua yang menjaga Menara Pemurnian Iblis masih menjadi misteri. Terakhir kali aku pergi ke Menara Pemurnian Iblis, aku hanya melihat satu tetua di alam buah Tai Dao. Tapi aku menduga tempat sepenting Menara Pemurnian Iblis tidak akan dijaga hanya oleh satu ahli alam buah Tai Dao. Lin Bai membayangkan pemandangan Menara Pemurnian Iblis dalam benaknya dan berkata dengan suara rendah. Bai Yifei menambahkan, setahuku, ada lebih dari satu ahli alam buah Tai Dao di sekitar Menara Pemurnian Iblis, setidaknya ada 2 atau 3. Jika sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter itu benar-benar berhasil memasuki dunia cermin air dan tiba di depan Menara Pemurnian Iblis, para tetua sekte lainnya akan segera merasakan interaksi mereka dengan para tetua buah Tai Dao itu. Kelompok itu duduk bersama, merenungkan tujuan sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Pada titik ini, Yi Song, Chen Yule,
dan yang lainnya pada dasarnya yakin bahwa mereka yang menyebabkan masalah di Sekte Tianshui adalah sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter. Tujuan mereka adalah untuk menarik perhatian para prajurit Sekte Tianshui, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai motif tersembunyi mereka. Yi Song melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu dipikirkan dulu. Kita perlu melakukannya selangkah demi selangkah, dan makan sesuap demi sesuap. Pertama-tama, kita telah memastikan bahwa pria berjubah hitam misterius yang menyerang Sekte Pedang Langit Awan kemungkinan besar adalah sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter. Dan tujuan mereka adalah untuk membuat keributan, menarik perhatian para prajurit Sekte Air Langit, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menembus penghalang dunia cermin air dan memasukinya secara diam-diam. Apakah analisisku benar? Lin Bai, Chen Yule, Huang Qingyun, dan yang lainnya mengangguk setuju. Yi Song mengerutkan kening dan berkata, meskipun serangan mereka terhadap Sekte Pedang Yuntian menimbulkan kegemparan, serangan itu dengan cepat dipadamkan oleh Tetua Agung Sekte Tianshui. Tetua Qin dari Sekte Pedang Yuntian juga berhenti membuat masalah. Ini bisa dianggap sebagai akhir dari kekacauan. Jelas, kekacauan ini tidak cukup bagi mereka untuk diam-diam menembus penghalang dunia cermin air. Karena itu, mereka akan melakukan tindakan lebih lanjut. Kalau tidak salah, mereka pasti akan beraksi lagi dalam 1 hingga 3 hari. Lin Bai juga merasa bahwa jika orang-orang itu benar-benar sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter, mereka tidak akan mudah menyerah begitu saja. Meskipun serangan terhadap Sekte Pedang Yuntian menimbulkan kegemparan, serangan itu tidak signifikan dan dengan cepat dipadamkan. Waktu sesingkat itu tidak cukup untuk menarik perhatian semua ahli Sekte Tianshui. Karena itu, mereka masih membutuhkan sensasi. Kekacauan yang cukup untuk menarik perhatian semua ahli Sekte Tianshui. Gambar, Yi Song melanjutkan analisisnya, maka masalahnya menjadi lebih sederhana. Saat ini, di dalam Sekte Tianshui, siapa yang akan mereka serang untuk menarik perhatian mereka? Siapa yang akan mereka serang hingga menimbulkan kehebohan seperti itu? Jika kita bisa mengetahui ini, kita bisa mengantisipasi gerakan mereka dan menyerang sebelum mereka melakukannya. Kata-kata Yi Song sangat masuk akal, dan Lin Bai serta Chen Yule mengangguk setuju. Namun, Sekte Tianshui saat ini merupakan kelompok campuran, dengan anggota dari 5 keluarga, 7 sekte, dan keluarga kerajaan semuanya hadir. Saat ini, selain sejumlah kecil sekte dan keluarga dari 27 sekte Chu yang telah pergi, para seniman bela diri dari 5 keluarga, 7 sekte, dan keluarga kerajaan tetap tinggal. Siapa target Istana Iblis Sembilan Neter selanjutnya? 5 keluarga, 7 sekte, keluarga kerajaan, atau Sekte Tianshui. Yi Song tersenyum dan berkata, karena semua orang masih ragu, izinkan saya memberikan arahan. Mungkin target Istana Iblis Sembilan Neter selanjutnya adalah orang ini. Siapa? Lin Bai, Chen Yule, Huang Qingyun, dan yang lainnya menoleh ke arah Yi Song. Yi Song tersenyum tipis, tatapannya menyapu sekeliling sebelum akhirnya tertuju pada Lin Bai. Ia berkata, kau, saudara Lin, aku, Istana Iblis Sembilan Neter ingin menyerangku. Lin Bai terkejut. Yi Song berkata dengan muram, benar. Kau adalah putra suci Sekte Air Surgawi yang baru diangkat, dan Sekte Air Surgawi bahkan telah menyelenggarakan perjamuan untuk semua sekte dan keluarga di Kerajaan Chu dalam upacara pewarisan putra suci ini. Setelah upacara pewarisan ini, reputasi saudara Lin telah menyebar ke seluruh dunia, ketenarannya bergema jauh dan luas. Kurasa, dalam situasi saat ini, tidak ada yang lebih menggemparkan daripada kematian saudara Lin. Terutama karena saudara Lin saat ini adalah murid Sekte Air Surgawi yang paling berharga, Sekte Air Surgawi hampir menaruh semua harapannya untuk kebangkitan pada saudara Lin. Jika saudara Lin meninggal, Sekte Air Surgawi pasti akan berantakan dan kehilangan ketenangannya. Inilah jenis kekacauan yang diinginkan sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter. Yi Song menjelaskan perlahan. Kata-katanya bukan tanpa alasan. Yi Song melanjutkan, itulah sebabnya kami menghentikanmu di sini. Dengan saudara Chen, Nona Huang, Nona Sui, dan aku di sini, ditambah kekuatan saudara Lin, bahkan seorang seniman bela diri tingkat buah Tai Dao pun mungkin tak akan mampu berbuat apa-apa terhadap kami. Lagi pula, saudara Chen, Nona Huang, Nona Sui, dan aku semua memegang status dan posisi yang sangat tinggi di Kerajaan Chu. Jika sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter berani mengejar kami, mereka pasti akan mati. Yi Song benar. Jika Chen Yule, Huang Qingyun, Sui Modan, dan Yi Song semuanya mati di dalam Sekte Tianshui. Sekte Tianxian, keluarga Chen, Istana Senglian, dan Sekte Danxia akan murka. Ketika amarah 4 sekte besar mereda, bahkan keluarga kerajaan kemungkinan besar harus mundur sementara. Yi Song dan yang lainnya menghentikan Lin Bai karena 2 alasan. Pertama,
untuk menganalisis tujuan sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter, dan kedua, untuk melindungi Lin Bai. Lin Bai merasakan kehangatan di hatinya dan menangkupkan tangannya, berkata, aku akan mengingat kebaikanmu. Jika dibutuhkan di masa depan, aku akan melayanimu. A. Chen Yule mengangguk dan berkata, Saudara Lin, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan ini. Kau dalam bahaya besar saat ini. Target Istana Iblis Sembilan Neter berikutnya kemungkinan besar adalah kau. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa itu tidak mungkin. Target Istana Iblis Sembilan Neter berikutnya sepertinya bukan aku. Huang Qingyun bertanya dengan ragu, Saudara Lin, mengapa kau begitu yakin?